Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan coba membahas tentang gamma proteobakteria. Nah, gamma proteobakteria ini terdiri dari 3 famili utama, yaitu Enterobacteriaceae. Ini terdapat 10 genus yang berperan sebagai patogen tanaman. Kemudian ada Pseudomonaceae. Ini ada 1 genus yang bersifat patogen, yaitu Pseudomonas. Kemudian ada Xanthomonaceae. Ini ada 2 genus yang bersifat patogen, yaitu Xanthomonas dan Xylella. Nah, kita akan coba cek satu persatu. Untuk Enterobacteriaceae ini ada beberapa genus, ya, ada beberapa genus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk Brunneria ini terdiri dari 5 spesies. Untuk Dikea ini ada 6 spesies, Enterobacter itu 4 spesies, Erwinia itu ada 8 spesies, Ewingilla itu ada spesies yang itu ditemukan di edible mushroom, ya. Kemudian ada Panthoea ini 3 spesies, Pectobacterium ini 6 spesies, kemudian ada Candidatus lomobacter itu ada 1 spesies, kemudian Samsonia 1 spesies, dan Serratia 1 spesies. Ini informasi ini beberapa tahun yang lalu, jadi kalau sekarang ini sudah banyak perubahan. Beberapa genus ini ada tambahan spesies, contohnya untuk Pectobacterium ini sudah ada 19 spesies. Untuk Dikea ini sekarang ada 12 spesies, ya. Nah, untuk Xanthomonas itu dilaporkan ada sekitar 27 spesies. Nah, 7 spesies itu dibagi menjadi beberapa patofar. Antara lain, Xanthomonas arboricola ini ada 7 patofar, Xanthomonas axonopodis ini ada 44 patofar, Xanthomonas campestris ini ada 7 patofar, Xanthomonas hortorum ini 4 patofar, Xanthomonas oryzae ini ada 2 patofar, Xanthomonas translucens ini 9 patofar, dan Xanthomonas fascicola ini ada 2 patofar. Nah, sekitar lebih dari 50 patofar yang lain itu masih belum bisa diklasifikasikan karena memang taksonomi dari Xanthomonas ini masih belum stabil, jadi masih agak complicated, ya. Nah, ini beberapa spesies Xanthomonas yang sudah dilaporkan, kan. Nah, ini ada Xanthomonas albiliensis, arboricola, patofar juvenalis, dan lain sebagainya. Karena kalau T ini, ya, T ini menunjukkan type strain. Artinya apa? Dia merupakan strain acuan. Jadi kalau umpamanya kita mengidentifikasi suatu bakteri Xanthomonas umpamanya dan dia masuk ke dalam Xanthomonas brommi umpamanya, berarti kemungkinan isolat kita merupakan Xanthomonas brommi. Tetapi untuk identifikasi ini jangan hanya mengandalkan satu metode identifikasi. Jadi identifikasi harus dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik identifikasi untuk menghindari kesalahan identifikasi atau mishandling, ya, mishandling sampel, sehingga akan menyebabkan identifikasi menjadi salah, ya. Jadi harus hati-hati karena identifikasi ini menjadi sangat penting. Kita salah mengidentifikasi, nanti kita akan memberikan teknik pengendalian yang salah. Akhirnya apa? Hasil pengendalian juga menjadi kurang optimal. Oke, nah ini merupakan
klasifikasi taksonomi ya dari pengelompokan Xanthomonas berdasarkan hasil sekuen analisis dari GYRB, gen GYRB, Girase B. Jadi di sini terlihat bahwa Xanthomonas ini dibagi menjadi beberapa grup. Nah, ada jadi gini, ada beberapa spesies Xanthomonas yang dia itu menyebabkan gejala serangan yang sama pada tanaman. Ya, contohnya Xanthomonas Xanthomonas oryzae, Pathophar oryzae, dan Xanthomonas oryzae, Pathophar oryzicola itu dia menyebabkan gejala yang sama, yaitu hawar pada daun padi. Nah, ini ada contohnya lagi, Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas gardneri, Xanthomonas Axonopodis Pathophar vesicatoria. Ini menyebabkan gejala yang sama, yaitu bercak daun. Jadi satu gejala yang sama itu bisa disebabkan oleh patogen yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan patokan gejala untuk menentukan spesies dari si Xanthomonas ini. Nah, ini adalah Xanthomonas campestris Pathophar oryzae. Nah, ini penyebab penyakit hawar daun bakteri. Ini koloninya ya, ini koloninya di bawah mikroskop biasa, ini di bawah mikroskop elektron. Jadi memang kalau yang namanya Xanthomonas dia mempunyai koloni yang berwarna agak kekuningan, dan ini akan sangat terlihat jelas apabila dia ditumbuhkan di media YDC. Nah, ini koloni Xanthomonas yang apabila kita lihat secara lebih dekat gitu kan. Nah, ini merupakan Xanthomonasnya ya, kita lihat menggunakan mikroskop elektron. Nah, ini gejala yang nampak, dia akan terdapat awalnya itu warna orange di bakteri ini, di daun padi ya, di pinggirnya atau mungkin di tengahnya, dan lama kelamaan dia akan mengering dan akhirnya daun itu akan kering ya, kering. Ini awalnya dia berwarna orange di sini, lama kelamaan dia akan kering seperti ini. Ya. Nah, ini merupakan massa bakteri yang keluar dari daerah infeksi atau daerah serangan dari Xanthomonas. Jadi di sini ada titik-titik berwarna kuning ya, berwarna kuning ini merupakan massa bakteri. Nah, biasanya massa bakteri ini dia akan muncul terlihat pada waktu pagi hari. Nah, massa bakteri ini akan tersapu oleh hujan, percikan hujan, ataupun mungkin embun yang kemudian dia akan terbawa oleh air itu untuk memercik ya, menempel ke tanaman lain yang sehat. Akhirnya tanaman yang sehat itu akan terinfeksi. Nah, selanjutnya adalah Xanthomonas Axonopodis Pathophar citri. Nah, ini sering kita temukan di pertanaman jeruk ya. Di pertanaman jeruk
pertanaman jeruk, jadi dia menyebabkan kanker baik di daun, di batang ataupun juga di buah. Nah ini gejalanya, jadi dia ada bagian yang tumbuh di daun, ini di buah, kan? Nah ini adalah serangan pengorok daun. Ini bukan serangan Xanthomonas, ini yang pengorok daun. Kalau yang Xanthomonas ini ya. Ya ada bagian yang tumbuh di daun ataupun di buah. Nah ini kanker pada daun yang dilihat lebih dekat. Nah, ini di batang. Nah pada pada kondisi tertentu kanker ini, bakteri ini juga akan menyebabkan buah ini menjadi terbelah atau cracking. Jadi awalnya dia akan muncul kanker, tapi lama kelamaan dia akan crack ya membelah ya, terbelah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah Xanthomonas campestris, Pathopar campestris. Jadi Xanthomonas campestris, Pathopar campestris ini merupakan bakteri penyebab penyakit busuk hitam pada tanaman kubis. Jadi ini gejala serangan Xanthomonas pada daun. Nah, ini jadi pada daun dia akan terbentuk hawar seperti ini, nekrotik, kemudian lama-lama dia akan menyebar ke seluruh tanaman. Nah, ini adalah koloni Xanthomonasnya. Jadi dia memang koloninya berwarna kuning, ya berwarna kuning, sedikit kekuningan. Nah ini merupakan Xanthomonas ya, sel bakteri Xanthomonas yang dilihat menggunakan mikroskop elektron. Nah ini koloni dari bakteri Xanthomonas ya. Terlihat dia koloninya berwarna agak kuning ya, kemudian cembung, dia mengkilat. Nah, ini gejala pada daun dan dia akan meluas. Dia akan meluas ke seluruh permukaan daun dan dia nanti akan merembet ke bagian crop ya, crop kubisnya ya, crop kubisnya. Dan kalau umpamanya ini cropnya dipotong, dia juga terlihat akan menginfeksi pada bagian ininya, bagian pangkalnya. Jadi memang kalau sudah seperti ini ya mungkin nggak akan laku kubis ini dijual. Akhirnya paling ya cuman dibuang untuk pupuk di lahan. Ya mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.